Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke guys, malam hari ini pastinya kita akan bahas lagi soal altcoin, dan tadi saya ada iseng-iseng nanya kalian kira-kira tahu nggak chart apa yang bakal saya bahas, dan rata-rata jawab XRP, dan kalian salah guys. Kali ini kita akan bahas soal VeChain, oke? Kenapa VeChain? Ya karena ada suatu pattern yang menarik yang pengen saya kasih tahu ke teman-teman untuk sharing. Siapa tahu teman-teman tertarik gitu ya. Dan ya, jangan sampai di skip videonya dan ditonton sampai habis supaya ngerti semuanya, oke? Langsung aja kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap dulu. Pada hari ini, ketika saya merekam video ini, VeChain itu berada di urutan 22 secara market cap ya, dengan market cap 8,4 miliar dolar, dan dalam seminggu terakhir VeChain hanya naik sekitar 4%, dalam 24 jam terakhir turun 1,29%. Tentunya performa yang tidak terlalu baik ya. Jika kita bandingkan dengan beberapa top coin yang ada, seminggu terakhir udah biasanya belasan persen gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke chartnya VeChain. Kita mulai dari daily chart dulu ya guys, dan kita rekap dulu apa sebenarnya yang terjadi dengan VeChain beberapa bulan ini, karena seingat saya kita belum pernah bahas soal VeChain ya. Nah, di sini VeChain ketika kita koreksi besar-besaran di bulan Mei, kita ini tertahan 3 kali di daerah di sini guys, 0,6 dolar di sini. Jadi bisa saja kita sebut ya triple bottom lah istilahnya ya. Dan kita langsung menuju lagi ke atas di sini. Dan sekarang kita sudah breakout dari trendline di atas ini. Tetapi kita masih tertahan di area di sini. Nah, ini adalah top yang tercipta di bulan Juni. Dan kalau misalnya teman-teman yang sudah subscriber lama, harusnya sudah atau masih ingat juga ketika saya bahas Binance, saya kasih tahu ke teman-teman rata-rata top coin itu yang projectnya bagus, biasanya harganya sekarang sudah akan melewati top yang tercipta di awal bulan Juni. Ini saya ingatin lagi sekali lagi, saya kasih contohnya ya guys ya. Seperti misalnya nih, Bitcoin. Top yang tercipta di bulan Juni kan di sekitaran ini. Nah, kita sudah melewati area tersebut. Ethereum, sama. Area yang tercipta di awal bulan Juni itu di sekitaran ini. Di sini. Dan sekarang kita udah di atas itu juga. Cardano lebih parah lagi, nggak usah disebutin lagi ya kan. BNB yang sebelumnya kita bahas yang masih harganya sekitaran di sini, sekarang juga udah melewati area tersebut. Nah, kalau BNB areanya di sini, ini topnya yang terjadi di awal bulan Juni. Jadi rata-rata top coin itu semuanya udah melewati top yang tercipta di awal bulan Juni. Oke, sedangkan teman-teman kalau lihat VeChain, ini top yang tercipta itu di sekitaran 0,14 dolar, dan kita masih belum menembus dari itu. So, menurut saya VeChain sekarang masih ya bisa dibilang sedikit undervalue lah ya. Dan tetapi dengan adanya teori tersebut ya kan, bahwa kita mengetahui beberapa top coin rata-rata udah melewati area tersebut, tidak serta-merta kita langsung masuk ya guys. Kita harus ngelihat dulu setup yang jelas. Oke, lebih jelasnya saya akan bahas mungkin di 1 hour chart. Oke, daily udah cukup lah ya, 1 hour chart kita masuk. Atau 4 hour deh, ya kan, 4 hour chart dulu. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ketika kemarin kita breakout di sini, kita kembali retest. Sebenarnya ini adalah peluang yang sangat bagus sih. Kalau teman-teman masuk di sini, kita klasik banget, kita breakout, retest, lalu kembali naik lagi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya pola yang terjadi sekarang ini mirip sekali dengan pola yang terjadi di sini guys. Di sekitar bulan Mei sampai Juni di sini. Nah, ini anggapannya ini adalah impulsive move-nya di sini. Ini juga impulsive move-nya, ya kan? Nggak usah terlalu panjang nih, dari sini aja ya kan. Impulsive move-nya di sini. Kemudian koreksi kan. Ini juga koreksi. Dan dia membuat semacam W pattern. Ini juga ya sama lah. Kalian mau sebut V-shape juga boleh ya kan. Intinya pergerakannya mirip sama seperti ini. Nah, kalau misalnya yang sekarang kita berada di area sini, berarti kalau sebelumnya itu anggapannya kita berada di area sini, ya kan? Hapus dulu. Nah, polanya mirip banget, teman-teman perhatikan saja. Ketika kita sudah naik, kita koreksi sebentar, kita lanjutkan kenaikan ke atas. Nah, lebih jelasnya mungkin di 1 hour chart, untuk perhatikan ini polanya lebih jelas lagi di sini. Kalau secara technical analysis mungkin teman-teman bisa banyak banget sebutannya ya.
Ada yang mau nyebutnya W pattern, ya kan? Itu pattern bullish. Ada yang mau sebut V-shape, ya juga boleh. Itu juga bullish. Ada yang mau bilang inverse head and shoulder, ya juga boleh. Terserah gitu ya. Yang penting intinya cuan, guys. Yang penting kita simple aja, yang kita tahu apa itu patternnya, itu pattern bullish atau bearish. Money managementnya oke, kemudian stop lossnya ada, TP-nya jelas, selesai. Itu udah cukup. Oke, jadi apapun teman-teman mau sebut inverse head and shoulder kayak V-shape pattern kayak atau W pattern, terserah deh. Pokoknya itu semuanya kan pattern bullish, sama aja intinya ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang belum masuk Vision dan lagi cari-cari koin-koin yang sekiranya masih cukup murah lah istilahnya ya, masih belum melewati area top bulan Juni, maka Vision menjadi salah satunya. Dan Vision ya termasuk project yang cukup bagus ya. Tetapi saran saya, kalau memang teman-teman mau join di VChain ini, yang terbaik sekarang caranya adalah swing trade ya, atau hold long term. Tidak terlalu prefer untuk short term. Kalau swing trade kita lebih enak lah istilahnya ya, karena kan ya kita nggak terlalu perlu pusingin pergerakan harga secara short term. Bisa aja kita masih koreksi gitu kan. Kalau misalnya teman-teman swing trade, ya kita kan ambilnya jangkanya agak panjang gitu ya, mungkin seminggu 2 minggu baru kita ngelihat untuk, atau misalnya berpikiran untuk TP atau yang lainnya. Kalau short term kan kita cuma ngambil tipis-tipis gitu ya, anggapannya scalping gitu guys. Tetapi kalau misalnya kita swing trade itu ya kayak gini-gini, misalnya kalian buy di sini ya kan, satu swing, nah ini kalian TP-nya udah di area ini ya kan, swing lagi ke bawah, nah kalian misalnya buy lagi di sini, nah tunggu lagi di sini, nah ini swing gitu, swing ayunan gitu. Jadi trade-nya lebih jangka menengah lah ya, bukan jangka pendek, bukan juga jangka panjang, tapi jangka menengah. Mungkin sekitaran kamu bisa hold-nya seminggu 2 minggu rata-rata gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau masuk VChain, saran saya memang dua itu sekarang. Kalau nggak swing trade ya hold long term aja. Menurut saya sebenarnya memang agak sedikit masih under value. Selama ya guys, saran saya paling aman sih selama kita masih berada di atas area ini. Oke, karena ini kalau misalnya teman-teman anggap ini inverse head and shoulder, maka ini adalah neckline-nya, oke. Dan ya kalau misalnya kita udah nyampe ke area 0,119 atau 0,118 ya, kita mungkin udah harus keluar karena kemungkinan besar kita akan koreksi lebih dalam. Oke. Kalau misalnya teman-teman masih nekat menunggu, misalnya hold long term, memang nyicil-nyicil masuknya, ya masih aman sebenarnya kalau kita berada di atas trendline ini. Selama kita di atas trendline ini, ya kita masih aman sebenarnya. Kalau teman-teman memang tujuannya untuk cicil gitu ya, dan mainnya long term, selama kita berada di atas trendline ini, ya bisa aja kita masih koreksi. Tetapi ya menurut saya VChain termasuk salah satu yang masih mempunyai ruang untuk bergerak ke atas cukup besar gitu ya, karena rata-rata koin-koin yang lain kayak BNB, Bitcoin, Ethereum, Cardano itu semuanya sudah melewati area top yang tercipta di bulan Juni. Oke? Jadi bagaimana menurut teman-teman semua? Dan pastinya jangan lupa like dulu ya guys, like-nya bantu dong, bantu like-nya, oke? Udah? Sip. Nah, dan juga subscribe-nya guys, karena saya lihat statistik channel saya itu penontonnya rata-rata sekitar 50% itu belum subscribe. Penontonnya 50-50 gitu. Sebagian yang sudah subscribe, sebagian lagi belum. Bantu dong subscribe-nya guys, kan gratis gitu ya, tinggal tekan doang, nggak bayar apa-apa kok, oke? Bantu subscribe dan like-nya, dan ya untuk video VChain-nya saya rasa nyampe di sini dulu lah guys. Kalau misalnya teman-teman hold long term ya, oh iya, saya belum bahas targetnya ya. Targetnya ya mungkin nyampe-nya yang pertama di sekitar ini guys. Oke. Dari sini nyampe ke ya 1,6 dolaran lah, 1,55 lah ya kan. Target pertama 155 sekitaran ini. Oke, karena di sini ya areanya cukup menyeramkan juga ya. Terlihat di sini banyak sekali ini support yang kuat di sini, beberapa kali terreject dari sini. Jadi target pertama ya bisa di sini. Kalau teman-teman mau tahan lagi, kalau masih yakin kita melanjutkan bull run ya VChain pasti akan termasuk salah satu yang juga mungkin bisa jadi juga menyentuh lagi ke all time high. Oke?
Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.